Sahabat Yosef, kembali lagi pada tanggal 28 Juli 2023. Hari ini market dibuka minus 25 poin di 6871. Kenapa saya mau review market ini sebentar? Karena keputusan The Fed masih seperti yang kita bilang bahwa akan ada namanya kontra analis lagi. Jadi data yang sudah ada itu sebenarnya menunjukkan inflasi itu menambah, tetapi The Fed kembali berulah dengan melakukan suatu gerbakan alias kontrarian dari data tersebut yang ingin tetap menaikkan suku bunga, dan keputusan tersebut kemungkinan besar akan rilis berapa hari lagi atau berapa minggu lagi, sehingga untuk IDX kemungkinan besar kemarin tidak tembus di 6920-an, itu balik lagi ke 68-an. Ini mengindikasikan bahwa sulitnya dia tembus di angka posisi 7000. Nah, jadi kemungkinan besar indeks masih akan turun mengarah ke 6550 atau 6600. Tetapi jika itu pun tembus, maka ya dengan dalam sekejap bisa mungkin kembali ke 61 atau 6300. Itu jika bisa terjadi akan ada pergolakan kembali. Tetapi pada pagi hari ini kita akan mereview saham BJBR. Kenapa saya konsen ke BJBR? Karena BJBR ini salah satu market cap bank daerah yang terbesar di Indonesia, di mana kemungkinan BJBR akan menjadi tolak ukur bank-bank pembangunan daerah yang lain, karena ada peraturan baru seperti bank pembangunan daerah wajib meningkatkan permodalannya di atas 3 triliun. Jadi banyak bank pembangunan daerah yang sampai hari ini masih berkemungkinan tidak bisa memenuhi syarat tersebut. Tetapi walaupun ditunggu sampai tahun 2024, tetapi saya lihat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan permodalan mereka itu sangat tidak bisa kita bilang bisa langsung sekian gitu, enggak. Karena rata-rata yang saya dapat data itu masih banyak yang di bawah 3 triliun. Ada yang 1,1, ada yang 1,5, ada 1,8, ada yang 2,1. Jadi banyak dari mereka, khususnya yang di Pulau Sumatera itu dan Pulau Kalimantan yang akan menjadi kota baru Indonesia itu, dan satu lagi di Pulau Jawa itu sendiri yang masih pembangunan daerahnya yang cukup, kalau bisa dibilang masih permodalan untuk memenuhi 3 triliun itu sangat tidak mungkin terjadi dalam waktu satu tahun, karena ya kita asumsikan dia harus menaikkan modal setidaknya 2 kali lipat dari modal sebelumnya dia, bahkan 3 kali lipat, karena kemampuan mereka sekarang modalnya cuma 1 triliunan rata-rata. Mau naik sampai 3 triliun kan berarti harga sekitar 2-3 kali. Nah, ini yang menjadi konsen saya, sahabat Jose. Karena kenapa? Bank pembangunan daerah, kalau sahabat Jose mau lihat ini ke statistiknya, kita bisa lihat di sini equity sudah ada 14,9 triliun. Artinya permodalan BJB sebenarnya menjadi tolak ukur karena memang permodalan dia sudah sehat, sudah kuat. Itu antara dua saya prediksi, akan banyak bank pembangunan daerah yang go public, atau kedua BJB tetap menjadi konsen akan menjadi salah satu pioner yang akan menjadi patokan
di Indonesia untuk khusus Bank Pembangunan Daerah. Saya bisa berprediksi kemungkinan besar di BJB dia akan merger. Jadi bank-bank daerah yang lain mungkin akan merger ke bank BJB yang menjadi patokan BJB yang menjadi pemegang kendali utama. Karena kan bank kecil masuk ke bank besar, jadi seolah-olah BJB akan mengakuisisi mereka. Nah, kalau memang yang poin kedua ini akan terjadi, kemungkinan besar BJB market cap dan semuanya akan naik. Jadi kita lihat BJB di 5 tahun sebelumnya itu dia sempat di harga 2.200 paling tingginya atau 2.300 lah. Tetapi kita bilang nggak usah yang sampai itu 2.000 lah. Nah sekarang sudah masih di 1.200. Jadi untuk 1 tahun ke depan saya bisa memprediksi mungkin harga BJB akan kembali ke situ, akan kembali ke 1.800 sampai 2.000 untuk sampai tahun 2024. Mana lagi ada poin kunci yang aturan pemerintah yang diwajibkan. Jadi OJK mewajibkan jika tidak mau kena downgrade maka penuhilah permodalan tersebut 3 triliun itu. Jadi kemungkinan besar akan ada 2 opsi ini. Pertama, akan banyak bank pembangunan daerah akan seperti BJB yang akan go public. Kedua, kemungkinan besar kalau memang BJB mau jadi pioner, ini kesempatan dia untuk mengakuisisi bank-bank pembangunan daerah yang lain. Nah itu khususnya mungkin di luar Pulau Jawa, karena kan dia di Pulau Jawa sudah pioner, mungkin dia bisa ke Kalimantan atau ke Sumatera untuk akuisisi bank pembangunan daerah yang ada di pulau tersebut. Jadi saya konsen akan tetap membuat BJB ini akan mendapatkan review positif dari saya karena adanya indikasi peraturan tersebut. Dan enaknya di BJB kenapa? Sahabat Jose bisa lihat itu net income, margin, dan revenue dari 2019 sampai 2022 itu mencatatkan pertumbuhan yang cukup konsisten. Jadi saya senang dengan Bank BJB ini karena dia pertumbuhan labanya konsisten dan revenue pendapatannya bagus. Walaupun cash flow yang dibawa ini berdarah-darah ya wajar karena dia mungkin perputarannya sedikit ekspansif alias sedikit agresif, tetapi justru bisa dilihat dan bisa dibuktikan terjadi pola positif di labanya. Jadi ini masih sangat bagus untuk kita koleksi jika harganya 1.200. Tetapi kita nanti secara teknikal kita bahas apa betul 1.200 itu murah atau mahal. Oke, selanjutnya dari peraturan sendiri terakhir semester 1 2023 BJBR mencatatkan laba 908 miliar. Kita boleh lihat ini performance-nya memang menurun itu. Tetapi kita bilang walaupun menurun 24% secara YoY, tetapi kita tetap istilahnya berkeyakinan bahwa istilahnya yang akan menjadi poros utama dia nanti akan terjadinya namanya dia akan akuisisi itu, walaupun memang tekanan dari The Fed tidak bisa kita bilang sangat dalam, tidak, itu dia memakai data kontrarian, jadi harusnya efeknya cuma 1 minggu 2 minggu aja itu. Tetapi di saat itulah kalau mau koleksi saham-saham seperti perbankan BJBR itu sangat bagus.
Oke, jadi kita lihat lagi ya. Jadi permodalannya memang masih tetap dipegang oleh Pemda Provinsi Jawa Barat dan Pemda Kabupaten Bandung, dan masyarakat dan Pemda sekitar 54%, tapi Pemdanya sendiri kalau ditotalin sekitar 45%. Nah, terus laba earning per share. Laba earning per share BJB dari 2020 sampai 2022 konsisten tetap naik, dan dividen per share-nya juga dia konsisten memberikan dividen yang cukup menggiurkan. Bayangin 104 per saham. Padahal sekarang harga sekarang sudah 1.200. Artinya dia bisa memberikan return dividen cukup gede sekitar 8%. Jadi daripada sahabat Jose taruh deposito, mending beli aja saham BJB. Nah, jadi dapat dividen sudah 8%, belum lagi kenaikan suku bunganya. Belum lagi kenaikan dari harganya. Nah, untuk menjadi konsen lagi, kita coba lihat perputaran ROA-ROE-nya dengan NPM-nya masih cukup bagus. NPM berada di 12%, ROE berada di 12,34%. Ini masih cukup baik itu, tetapi rasio yang kurang bagusnya di ROA-nya. Jadi di return of asset-nya cuma sekitar 1%. Nah, itu aja mungkin untuk analisa saham BJBR pada pagi hari ini secara fundamental. Kita akan nyambung secara teknikal sebentar lagi. Oke, bentar. Oke, kita kembali lagi uh, bersama channel ini, dan sekarang secara analisa teknikal. Secara analisa teknikal per 1 tahun BJBR itu ternyata dia sebenarnya stabil, tetapi di bulan Mei ada penurunan tajam. Itu hal yang biasa dari 1380 ke 1280, karena yang tadi dia bagi dividen sekitar 104. Nah, tetapi kita lihat bukan dari itunya, kita ya lihat dari tren. Berarti kan secara garis dia downtrend. Kalau downtrend berarti seperti ini, nolnya berada di atas dengan asumsi satunya penurunan terakhirnya di sini. Nah, sahabat Jose bisa lihat ternyata di wave yang terakhir ini memang di 1280 itu jika jebol maka akan kembali ke 1195, dan terbukti pada hari ini di 1195 dia masih uh, menjaga harganya. Jika memang masih di atas 1195, berarti BJBR masih akan tetap kuat. Tetapi jika tidak, maka ring selanjutnya, support selanjutnya di 1060. Jadi sahabat Jose boleh beli di 1195 atau 12 ini. Nah, tetapi ingat jangan seluruh modal. Kalau bisa nanti disisihkan kalau memang benar dia ngebreak average. Jadi kita average down aja. Nah, tetapi kita lihat ini secara 1 tahun ya. Kita coba buka secara 5 tahun atau 3 tahun. Nah, 5 tahun. Nah, secara 5 tahun ternyata memang seperti kelihatannya yang di 1 tahun, bahwa kalau kita tarik garis memang 1060 ya yang menjadi support kuatnya juga dengan 1195. Karena 1195 ini juga eh, sahabat Jose bisa lihat di tahun 2021 dia sampai habis itu dia kembali lagi ke 1400. Nah, jadi selama 3 tahun ini memang ini, sehingga kita balik lagi ke cat 1 tahun. Kita kembali lagi ke cat 1 tahun. Nah, jadi sehingga pada pagi hari ini
untuk Bank BJB boleh direkomendasikan untuk di buy itu, karena memang dari segi Fibonacci sudah kena dan masih di atas EMA 26 weekly, itu masih oke di atasnya. Jadi untuk rekomendasi boleh beli dengan support selanjutnya kalau mau beli lagi di 1060, tetapi jika beli di 119 atau 1200 ini sahabat Jose bisa jual di 1280 sampai 1380 range untuk menjualnya. Oke, sekian pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan bisa hubungi saya di 0821 7709 6060. Jangan lupa subscribe channel saya. Jadi please subscribe channel saya. Jika ada pertanyaan atau ini bisa komen juga sama saya, itu nanti saya bisa balas. Oke, salam cuan, selamat pagi semuanya. Salam sahabat Jose.